jadi, atapnya udah dikasih tedeng semua, tinggal madetin catnya. Sini kemarin bikin wastafelnya juga udah jadi, cuma tinggal koreksi di pipanya itu masih agak macet-macet. Terus nanti di sebelah sini juga sudah lumayan, tinggal kolamnya aja sama bak kontrolnya, terus sama ngecat kontrolnya juga udah ditinggikan ya lur ya. Ini ada suara mobil kedengeran, langsung kita tengok dapurnya lur sebelum kita cerita tentang mistis. Selamat dulu pengalaman punya warung kayak gini lah, kayak kandang kambing ya lur ya, kayak kandang kambing. Nah ini lur, kita tengok dapurnya udah 60% jadinya lur. Yang kemarin mejanya yang di keramik itu ini loh, biar nanti kelihatan bersih, jadi natin semua. Jadi sisi sini udah dinatin semua, udah nggak ada bekas semennya, Nah, sini itu jadi di sini itu sebagai tempat kayak peracikan loh, terus ini tuh ada kompornya, terus ini tuh ada pelanggarannya juga. Nanti di atas ini ada tempat kayak bumbu jar kayak gitu, settingannya masih sama kayak di warung lama ya loh. Ini dindingnya di keramik biar nggak langas kayak gitu loh. Mejanya ini semua pakai bekasan semua ya lor, jadi nggak ada yang baru. Di atas juga ada ventilasinya. Terus ini juga bekas meja saya potong. Nah, mejanya nggak dipakai toh, di atas saya potong, terus saya cat yang nampak kayak tampilan rustic kayak gitu. Ada tipsnya ini lor, biar rustic kayak gini tuh pakai dua cat, adalah pokoknya tipsnya ada. Ini saya yang ngecat kebetulan, yang ini saya yang ngecat. Terus ini bikin rak kayak gini, terus ada papannya juga. Nah, ini oven pemberian kakak saya, nggak pernah dipakai, tak pakai aja buat pajangan. Ini ada di sini, sebelah sini besok itu chiller. Ada chiller. Kenapa saya pilih chiller? Karena chiller itu kan dalamnya itu besi ya loh, jadi kalau untuk nyimpen apa itu nggak mudah rusak. Kalau kulkas kan gampang rusak. Nah sini tuh ada freezernya, freezernya masih tak taruh di dalam. Sini ada tempat cuciannya, ada piring, terus iceboxnya juga ada, terus piring, terus ini tempat cuciannya, terus ini tempat bikin minumnya, ada kasirnya juga ya kayak gitu lor. Tampilannya kayak gitu. Parkirnya depan situ lor, persis di ngadep utara sama selatan parkirnya, sama yang di seberang sana. Kemarin yang udah tahu udah lihat video sebelumnya, ditonton ya lor, nanti di sana ada penjelasannya. Nah, tampilannya kayak gini lor. Jadi itu area makannya sama terasnya juga sebagai area makan. Depan sini parkir, sini dapur kayak gitu lor. Ini cerita sebelum nanti cerita mistis ya lor, cerita mistis. Sebenarnya bukan cerita mistis sih, tapi pengalaman pribadi selama bikin warung selama 11 tahun itu. Ada cerita yang janggal, yang unik gitu lor. Suasananya kayak gini lah lor. Itu ya lor ya. Ini baru, kalau menurut saya baru 60% nih lor, masih banyak banget yang belum dikerjain. Oke, langsung aja, nanti kita tunggu ceritanya. Completely a fool, been waiting for you, my love.
yang nggak ngerokok ya jauhi rokoknya, jangan jauhi perokoknya. Kalau ada orang ngerokok ya diingatkan, bagi yang merokok ya tolong hormati juga yang nggak merokok ya lur ya. Itu pesannya. Oke, langsung aja lur, karena ini berhubung udah mau maghrib. Ini saya mau cerita tentang kejadian-kejadian kejanggalan yang dulu pernah saya alami, pernah keluarga Kikem atau kami yang bergerak di bidang usaha Kikem. Nama warungnya Kikem Sup ya, udah tahu ya di episode sebelumnya. Kejadian janggal apa aja yang kami alami, yang sebenarnya itu sudah lama saya simpan dan menurut saya nggak perlu disampaikan ke khalayak, tapi setelah tak pertimbangkan mungkin kok kayaknya perlu untuk saya sampaikan, untuk biar ada hikmah, atau teman-teman semua atau dulu-dulu semua bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang pernah saya alami. Jadi Kikem itu berdiri tahun 2009 ya lur ya. Jadi udah sejak 2009, udah sejak saya masih kuliah, waktu itu belum lulus. Jadi ceritanya itu berselang tahun. Ini yang saya ceritakan itu cuma sebagian lur. Jadi nggak semua cerita-cerita tentang, bukan mistis ya, tapi sebenarnya ini ceritanya rasional lur. Rasional, kalau menurut saya rasional, bisa dirasionalkan. Jadi tak singkat aja. Jadi Kikem itu tahun 2009 berdiri, terus kemudian tahun 2012 itu buka cabang. Jadi ceritanya itu tahun 2012 itu buka cabang di daerah UPN. Waktu itu sebelum buka cabang itu saya sama kedua orang tua saya itu, sama kakak saya juga itu nengok lokasi di sana, dan kebetulan saya pribadi itu cocok di dekat UPN, tepatnya di Jalan Wahid Hasim. Jadi kalau ke utara itu yang dari OB itu, outlet B itu, kalau tahu anak-anak Jogja tahu OB itu, nanti ke utara terus itu udah Jalan Wahid Hasim. Itu tepatnya di timur jalan sebelum ring road. Jadi di sana ada lokasi yang menurut saya sangat strategis karena daerah kos-kosan UPN. Jadi singkat cerita, di sana itu usahanya cuma berjalan 2 tahun loh, berjalan 2 tahun. Dan kebetulan yang pemilik kontrakannya itu, jadi di sana itu bisa dibayangkan ya, jadi satu ruko itu ada 3 kios. Satu komplek ruko itu ada 3 kios, yang di belakangnya itu ada rumahnya. Jadi depan itu kios, di belakang itu ada rumahnya. Jadi saya nempatin yang paling tengah, yang paling pinggir itu sebenarnya garasi, tapi belum jadi ruko. Jadi saya sewa 2 tempat, di bagian tengah sama yang di bagian sebelahnya yang garasi. Jadi sebelah utara itu ada toko kelontong, tengah itu saya, terus sama garasinya saya sewa sekalian untuk tak jadiin parkiran loh. Jadi di belakang itu ada rumah, ada sekitar 2 kamar, 1 kamar mandi sama 2 kamar. Terus depannya itu ada ruko, itu saya sewa dulu itu, kalau nggak salah waktu itu murah loh, waktu itu cuman per tahunnya itu 12 juta, cuman udah dapat 2 kamar sama 1 kamar mandi, terus sama 1 kios dan satu garasi yang cukup luas untuk parkiran. Jadi singkat ceritanya itu, kenapa saya dulu tuh pilih di sana, karena memang sangat strategis dan dekat dengan mahasiswa UPN sama Amikom ya terutama ya. Nah yang punya itu kebetulan dosen UPN, salah satu dosen UPN, kalau nggak salah dosen UPN atau dosen AAU, Akademi Angkatan Udara itu loh, AAU atau apa ya, pokoknya STT Adi Sucipto itu, saya juga kurang tahu tepatnya. Tapi itu kontrakan itu baru dimiliki beberapa bulan terus disewakan ke pihak orang lain, ceritanya dulu seperti itu. Jadi yang pemilik kontrakannya itu beli dari orang lain terus disewakan lagi, seperti itu loh. Saya dapat bagian yang tengah kebetulan. Nah setelah berjalan bertahun-tahun di sana itu sebenarnya prospek loh.
prospek, terus pelanggannya juga ada, masanya juga ada dari UPN, terus dari Amikom juga ada, terus dari sebagian pelanggan dari cabang pertama yang dari UGM juga ada sebagai cabang alternatif ya, karena jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh ya, cuman sekitar 1 kilo 2 kiloan lah kalau dari UGM. Singkat cerita, dulu itu sudah berjalan hampir kurang lebih 1,5 tahun. Saya itu baru dapat cerita dari anak-anak dari Kru Given itu, karena saya itu jarang di sana ya, jarang di sana atau jarang tidur di sana. Yang tidur itu anak-anak, jadi di sana itu fungsinya juga buat mes juga karena ada rumahnya di belakang. Itu tuh baru dapat cerita kalau di sana itu sering ada gangguan-gangguan. Nah, saya kan kayak gitu kan nggak terlalu menggubris ya loh ya, jadi ya cuek lah, pokoknya cuek. Saya percaya adanya sosok apa gitu, saya percaya itu ada, karena kan alamnya juga berbeda ya loh. Jadi tapi saya nggak terlalu menggubris, nggak terlalu memikirkan yang banget seperti itu. Dan memang penjualan waktu itu di sana itu memang lebih kecil ketimbang di UGM, tapi saya tidak menganggap bahwa itu karena dalam tanda kutip itu karena ada hal yang di luar jangkauan kita seperti itu, karena itu memang murni mungkin karena upaya dari kita itu kurang maksimal untuk jualan di sana. Jadi takutnya nanti kalau saya itu menyalahkan hal yang dalam tanda kutip hal yang kayak gitu, nanti takutnya malah sombong karena menyalahkan orang lain, menyalahkan sesuatu yang apa ya, gaib lah atau apalah gitu. Bagi saya itu, menurut saya nggak sepakat hal kayak gitu kan. Tapi karena udah berlangsung 1,5 tahun dan baru cerita anak-anak ya, udah lama nggak tak gubris, terus akhirnya kok saya itu penasaran terus anak-anak tak suruh pindah di mes yang di UGM. Mes di UGM itu ada satu kos-kosan, tak suruh pindah di sana. Saya cuma tidur sama salah satu karyawan di sana, namanya Mahmud, anak Jepara, yang dia juga anak pondok juga. Saya di sana itu belum cerita sama bapak saya, tapi pokoknya saya mau nginep di sana beberapa hari. Terus saya di sana sama karyawan saya itu nyoba ngaji lah, terus di sana itu ngaji berhari-hari di sana. Waktu itu juga nggak jualan, saya tutup di sana. Terus ngaji penasaran terus akhirnya itu di sana juga. Terus di hari ketiga itu, ini yang saya alami ya, di hari ketiga itu saya ketiduran malam-malam, terus lagi mainan HP. Sehabis waktu itu terus itu tepatnya tahun 2013 atau tahun 2014an, saya agak lupa, pokoknya di sana buka tahun 2012an. Di malam-malam di kamar yang paling belakang, di sebelahnya itu ada kayak longkangan yang di sebelahnya itu ada pohon pohon sirsak gitu kan. Malam-malam saya ketiduran, terus saya itu mimpi saya itu cukup unik. Itu sholat di atas kuburan. Waktu itu di keesokan harinya sebelum subuh saya terbangun, mimpinya mendekati subuh waktu itu loh. Mendekati subuh saya terbangun azan subuh, terus akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Terus karena jarak dari kios ke warung itu jarak dari warung ke rumah itu sekitar 35 km. Saya pulang, terus saya kesana lagi sorenya. Terus saya ketemu sama salah seorang bukan pemilik kontrakan, tapi yang nyewa kontrakan di sebelah rumah itu. Saya ceritakan kejadian itu ke mas yang samping kios saya itu, yang dia juga kontrak di sana, atau kelontong, namanya Mas Ridho, yang kebetulan dia anak pondok juga, anak pondok pesantren Sidogiri. Kalau kalian tahu, kalau teman-teman tahu itu di Pasuruan, ya anak pondok juga tahu lah hal-hal yang kayak gitu kan. Ini cuma diem aja ya, angin lalu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk jualan lagi ya, udah nggak ada apa-apa, pokoknya
anak-anak tak minta pokoknya sholatnya yang rajin, terus pokoknya jangan lupa ya pokoknya sholatnya rajin lah. Kalau yang bisa ngaji ya ngaji di sana, kalau yang bisa sholawat ya sholawat di sana kan, buat biar di sana itu apa ya istilahnya, biar anak-anak terutama itu tenang ya gitu lah, nggak mikir macam-macam seperti itu. Akhirnya selang 3 bulan jualan normal seperti biasa, nggak ada masalah ya, ngadepin pelanggan dan segala macam terus. Tapi memang waktu itu mendekati penjualan itu tuh nggak bisa mendekati penjualan yang di UGM, bahkan sangat jauh, mungkin 1/4 penjualan dari UGM. Kalau di UGM itu mungkin hampir sekitar 2 jutaan, kalau yang di UPN itu mungkin baru 500 ribuan. Itu jelek-jeleknya sih 200 ribuan di sana itu sangat miris sekali ya. Jadi tapi saya waktu itu nggak kepikiran, oh ini juga butuh proses kan, yang di UGM kan juga butuh bertahun-tahun biar untuk dapat pelanggan seperti itu. Tapi memang setelah 3 bulan itu jualan, anak-anak itu memang masih sering dapat gangguan-gangguan. Ada yang diganggu sosok besar, saya juga nggak lihat ya sosok besar itu kayak gimana, itu apakah itu cuma cerita berlebihan dari karyawan saya juga kurang tahu. Yang jelas kejadiannya seperti itu. Jadi karyawan saya itu nggak betah, sebagian malah pindah mes yang di UGM, sebagian ada yang berani tidur di sana juga walaupun diganggu-ganggu. Terus akhirnya singkat cerita saya itu ketemu tetangga yang ngontrak di sana, namanya Mas Andi. Mas Andi itu orang Palembang yang kebetulan di sana masih mahasiswa. Kebetulan saya itu, Mas mau kemana? Mau ke ada salah satu tempat di Melangi, daerah Melangi itu daerah daerah Pondok Pesantren kayak gitu. Dia tuh mau ada acara ngaji atau apa gitu lah. Terus ayo Mas ikut Mas, terus akhirnya saya ikut ke sana. Ternyata di sana ada acara sholawatan loh, atau mungkin manakipan ya, saya kurang tahu juga, kayaknya manakipan gitu. Tapi sampai sana itu udah selesai acaranya, cuman saya diajak sama Mas Andi itu ke sana silaturahim, terus hanya ngobrol-ngobrol, saya dikenalin sama namanya Abah Hatib. Kalau menurut Mas Andi ini, Abah Hatib itu sosok yang dihormati kiai-kiai di sana. Dia itu mungkin seorang habaib, cuman nggak menonjolkan kalau dia itu habaib kalau menurut cerita Mas Andi ini. Nah singkat cerita saya kenal, terus ditebak, Mas usahanya apa, gini terus tanya gitu kan, kegiatannya apa. Oh ada dagang usaha, terus di mana, di UPN sama di mana di UGM. Terus dibilang sama Abah Hatib itu. Saya juga nggak tahu sebenarnya, waktu pertama kali ketemu itu saya juga nggak tahu Abah Hatib itu siapa, sosoknya siapa kok begitu dihormati di sana. Padahal di sana itu jalan masuknya itu melekuk itu loh, lewat jalur sawah, terus nggak ada jalur mobil, cuma jalur sepeda motor, itu pun bukan aspal yang banyak lumpur-lumpurnya, itu lewat jalur sawah. Rumahnya itu di belakang pabrik persis, salah satu pabrik di Ring Road itu. Jadi menuju akses ke sana itu nggak ada akses mobil, cuma motor pun juga melekuk kayak gitu. Sampai sana, tapi di sana sering buat ngaji, sering buat sholawatan kayak gitu loh. Terus saya ditanya seperti itu, terus pesannya Abah Hatib itu cuman gini, ya di Mas, yang di UPN sering dibacain Al-Fatihah aja seperti itu. Saya kan mikir, dibacain Al-Fatihah, kalau tiap sholat kan juga baca Al-Fatihah ya. Tapi Abah Hatib ini ngomong atau ngendikan kalau sebelum masuk sana atau sebelum buka warung baca Al-Fatihah seperti itu kan. Dan sebenarnya itu juga istilahnya kok Al-Fatihah gitu kan. Saya agak kurang paham. Terus akhirnya saya tanyakan ke masnya, karena saya bukan orang pondok, tapi istilahnya lingkungan saya juga pondok, tapi saya bukan orang pondok. Lingkungan keluarga saya itu orang pondok, tapi saya bukan orang pondok, saya nggak paham. Misalnya saya tanyakan ke Mas Rito ini, Mas Rito itu yang kios sebelah Kiken yang di UPN itu, yang
dia toko kelontong itu yang dia santri Sidok Kiri itu. Mas, saya itu tadi itu saya singkat cerita saya ketemu namanya Pak Adib gini. Saya itu sering dibilang berulang kali sampai 3 kali suruh baca Al-Fatihah sebelum buka warung. Itu kenapa toh, ada apa toh gitu kan. Terus akhirnya Mas Rito itu yang dari teman saya itu yang santri Sidok Kiri itu bilang, Mas, sebenarnya dulu itu saya ketika nyewa di sini itu sama kiai saya itu dibilang gini, jangan pilih tempat yang di tengah, karena di tengah itu buat ngubur bajang. Nah, saya kan bingung bajang itu apa ya. Ternyata setelah saya tanya, walaupun saya orang Jawa tapi saya nggak tahu bajang itu apa. Ternyata bajang itu tuh bayi ya, mungkin di sana itu pokoknya anak bayi yang dikuburkan di sana, dan itu nggak tahu mak meninggalnya karena apa, saya kurang paham. Dan itu juga nggak ada orang yang tahu kalau di situ tuh ada kuburan bayi. Yang tahu ya cuman kiainya Mas Rito ini. Allahu alam ya Lur ya, saya nggak tahu, pokoknya ceritanya seperti itu. Buat ngubur bajang seperti itu kan. Saya awalnya yang saya nggak mikir kan, saya jadi mikir ya kenapa gitu kan. Terus oh ya udahlah, akhirnya saya sekawal buka warung baca Al-Fatihah. Terus akhirnya saya pulang, tak tanyain ke orang tua saya yang lebih paham agama. Kebetulan juga sering bapak itu sering ya pokoknya ngajar ngaji atau sering diundang ceramah lah kayak gitu kan. Kalau anaknya sendiri ya kayak gini setelannya, tapi orang tua saya itu memang sering untuk udah ada undangan ceramah atau apa suruh ngisi dan segala macam, pokoknya lebih paham agama lah seperti itu, karena lingkungannya dulu di pondok. Terus saya tanyakan, terus akhirnya oh ya mungkin bisa jadi memang seperti itu. Tole Iqbal kan nggak tahu kan dulu ibu kan pernah bilang apa. Nah ini saya kan tadi cerita di awal kali berkunjung ke sana itu saya bawa orang tua saya, kedua orang tua saya, ibu saya, bapak saya sama kakak saya. Nah anehnya ibu saya itu seperti udah ada firasat ketika dulu itu tahun 2012 itu sana nengok ke belakang, yang nggak paling setuju itu cuma ibu saya. Jadi cuma ibu saya, almarhum ibu saya itu tuh di bawah pohon sirsa yang tadi saya ceritakan itu ada tenger itu kayak ada batu kecil. Itu ibu tuh menanyakan, loh ini tenger apa kok ada batu kayak gini, aneh gitu kan. Ada semacam bentukan batu dan itu berbentuk, jadi mungkin tenger ya atau penanda, tapi bukan batu nisan, tapi itu cuma batu aja tenger itu kan. Ibu saya tuh udah ngerasa kok ada tenger itu ada apa kayak gitu kan. Terus pokoknya ibu tuh waktu itu cerita nggak setuju. Nah itu firasat seorang ibu ya loh. Jadi bagi yang hikmahnya apa, nah dan ini saya jadi ingat kan itu tadi kejadiannya saya dapat cerita itu kan selang 3 bulan setelah saya mimpi ya. Terus saya flashback, saya pernah bikin status di Twitter, waktu itu kan zaman Twitter ya, bikin status karena masih pengen eksis ya waktu itu ya. Tanya, wah aku tuh mimpi sholat di atas kuburan, artinya apa? Waktu itu saya ingat itu tanggal 14 Juli di Twitter saya. Twitter saya itu Albert Kickenstein namanya, masih alay-alay zaman itu. Saya ingat waktu itu 14 Juli, terus saya buka lagi kalau malahnya tuh bener saya pernah nge-tweet ini dan saya pernah mimpi sholat di atas kuburan. Terus ternyata itu setelah tak jatuh ada apa ya istilahnya, kok rasional banget ya maksudnya. Pas waktu saya diajak Mas Andi ke acara itu sholawatan itu ketemu Abah Hadir suruh baca Al-Fatihah, terus saya tanyakan ke Mas Rito yang anak pesantren Sidok Kiri itu, karena di situ buat ngubur bajang. Ternyata itu ada kaitannya sama mimpi saya yang mungkin waktu itu saya nggak tahu itu apakah makmunah atau apa, saya kurang paham. Pokoknya saya dikasih mimpi sholat di atas kuburan. Maknanya apa mungkin karena di situ buat ngubur bajang seperti itu.
Dan yang luar biasanya lagi firasat seorang ibu loh. Firasat seorang ibu yang dulu sebelum warung itu buka, ibu itu sudah nggak setuju kalau warung ibu saya itu udah nggak setuju kalau buka di sana, karena di sana itu ada dengernya, ada penandanya seperti itu loh. Jadi pelajaran atau hikmah yang bisa diambil itu gini loh, bagi yang masih punya ibu ya percaya aja firasat seorang ibu itu. Pokoknya kalau ibu udah bilang enggak, ya nurut aja sama ibu, nurut aja. Nah itu yang buat saya menyesal kok saya ngeyelnya itu sampai 2 tahun, padahal di sana itu renovasinya lumayan menghabiskan banyak dana. Dan selang berjalan 2 tahun memang nggak prospek sana itu. Tapi saya pribadi nggak menyalahkan karena itu nggak prospek karena adanya bajang atau apa, tapi memang kenyataannya seperti itu. Dan saya nggak mau sombong kalau apa itu kesalahannya di sana itu karena ada goib dan segala macam. Saya nggak mau seperti itu. Saya tetap menyalahkan diri saya sendiri kalau saya di sana itu dulu nggak nurut sama ibu, terus ketika pun ngayal menjalankan usaha itu juga mungkin kurang serius seperti itu. Tapi intinya kalau dulu semua itu masih punya ibu, biar nggak nyesel di kemudian harinya. Ada firasat apa itu nurut aja, udah percaya saya, nurut aja biar nanti nggak nyesal seperti itu. Bagi yang masih punya ibu ya orang tua lah, bagi yang udah nggak punya ibu ya nurut sama orang tua seperti itu. Dan itu aja lur, itu cerita sebagian ya lur, itu di cabang UPN itu sebenarnya kejadian itu nggak serem-serem amat, saya mau menyampaikan bahwa ya itu tadi hikmahnya, ada hikmahnya di balik itu semua. Pokoknya nurut aja lah kalau ibu udah punya firasat, udah punya feeling, karena kan perasaannya lebih lembut, lebih halus kan. Pokoknya nurut aja. Kalau nggak mau jangan buka di sana, ya usah kelihatannya itu 100 dan segala macam, ya udah nggak usah buka seperti itu loh. Mungkin cukup sekian loh dari saya. Kalau ada kata-kata apa ya lur, mohon dimaafkan kalau ada mungkin sikap saya, penampilan saya ya kayak gini lur, saya kurang berkenan ya mohon dimaafkan. Mungkin akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.